Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Masih stabil? Salam stabil untuk kita semua. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan, dan psikologi agar kita terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Gitu. Nah, kali ini kita akan kembali membahas kata-kata yang berasal dari KBBI, tapi kali ini kita akan membahas kata-kata dalam bidang ilmu filsafat. Nah, keren nih, ilmunya Pak Rocky Gerung nih. Kira-kira apa aja kata-kata yang ada dalam ilmu filsafat? Nah, ini dia videonya. Ayo kita saksikan bersama-sama dan belajar bersama-sama. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Kita masuk ke kata-kata dalam bidang ilmu filsafat, ada baiknya kita pelajari dulu apa itu filsafat. Nah, filsafat dalam KBBI artinya adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Atau filsafat memiliki pengertian lain, yaitu teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan dan ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi dan falsafah tentunya artinya. Nah, itu jadi istilah-istilah dari filsafat. Jadi secara kesimpulan, menurut saya filsafat ini adalah dasar dari segala macam ilmu. Begitu. Jadi karena segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya, itu dia ilmu yang mempelajari tentang hakikat dasar pemikiran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata pertama yang berasal dari ilmu filsafat yang ada di KBBI ada yang disebut dengan badan astral. Langsung badan astral. Badan astral dalam ilmu filsafat artinya adalah badan orang yang sudah meninggal yang tampak sebagai bayangan sinar yang bercahaya. Waduh, bersifat metafisika atau kata lainnya adalah badan roh halus gitu. Jadi sekali lagi, badan astral dalam istilah ilmu fisika yang ada di KBBI, ilmu filsafat yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah badan orang yang sudah meninggal yang tampak sebagai bayangan bercahaya, bayangan sinar yang bercahaya, bersifat metafisika, dan kata lainnya adalah badan roh halus. Begitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang berasal dari ilmu filsafat yang ada di KBBI ada yang disebut dengan dualis. Dualis ini dalam ilmu filsafat artinya adalah orang yang menganut paham dualisme. Tapi juga dualis ini memiliki pengertian dalam ilmu linguistik yang artinya adalah kategori gramatikal jumlah kata untuk menunjukkan dua hal atau benda yang dipertentangkan dengan singularis dan pluralis. Nah, gitu. Tapi dalam istilah ilmu filsafat, dualis artinya adalah orang yang menganut paham dualisme. Nah, kata selanjutnya yang ada dalam ilmu filsafat yang ada di KBBI ada yang disebut dengan egois. Nah, kita tahu egois adalah dalam ilmu psikologi artinya adalah orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Tapi dalam ilmu filsafat, egois adalah penganut teori egoisme. Sementara egoisme sendiri artinya adalah kata selanjutnya adalah egoisme tadi. Egoisme tadi artinya adalah dalam ilmu filsafat yang ada di KBBI memiliki pengertian teori tentang segala sesuatu perbuatan atau tindakan yang selalu disebabkan oleh keinginan untuk menguntungkan dirinya sendiri gitu. Jadi kayak orang yang menganut egois itu adalah orang yang menganut paham egoisme. Sementara egoisme sendiri artinya adalah teori tentang segala perbuatan atau tindakan yang selalu disebabkan oleh keinginan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Itu artinya egoisme gitu. Tapi egoisme juga memiliki pengertian dari ilmu psikologi yang artinya adalah tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk keuntungan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang berasal dari ilmu filsafat yang ada di KBBI ada yang disebut dengan eksistensialis. Eksistensialis ini artinya adalah penganut paham eksistensialisme. Eksistensialisme itu apa? Kita bahas selanjutnya. Selanjutnya yang tadi itu, eksistensialisme.
Eksistensialisme memiliki pengertian dalam KBBI adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, itu sekali lagi, eksistensialisme dalam ilmu filsafat yang ada di KBBI memiliki pengertian aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya. Jadi dia bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas, tapi dia nggak mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu disebut dengan eksistensialisme. Begitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang ada dalam ilmu filsafat yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan kolektivisme. Kolektivisme dalam KBBI artinya adalah ajaran atau paham yang tidak menghendaki adanya hak milik perseorangan, baik atas modal, tanah, maupun alat produksi. Semua harus menjadi milik bersama kecuali barang konsumsi. Begitu. Jadi kalau orang-orang yang menganut paham kolektivisme ini adalah orang yang nggak mau pokoknya ada barang pribadi gitu. Jadi pokoknya semua milik bersama, semua untuk satu untuk semua kecuali barang konsumsi gitu. Sekali lagi, kolektivisme dalam ilmu filsafat berdasarkan KBBI artinya adalah ajaran atau paham yang tidak menghendaki adanya hak milik perseorangan baik atas modal, tanah maupun alat produksi kecuali barang konsumsi. Gitu. Semuanya harus jadi milik bersama kecuali barang konsumsi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang ada dalam ilmu filsafat yang berasal dari KBBI ada yang disebut dengan neoplatonisme. Neoplatonisme ini dalam KBBI artinya ada aliran campuran falsafah atau ajaran Plato dan kemistikan timur gitu. Jadi kalau zaman dulu ya mungkin masih ada mistik-mistik, sampai sekarang juga masih ada sih. Tapi dalam ilmu filsafat, neoplatonisme ini memiliki pengertian aliran campuran falsafah atau ajaran Plato dan kemistikan timur. Jadi ini campuran antara ajarannya Plato, ilmu filsafat, dan kemistikan di timur, tapi zaman dulu gitu. Disebut dengan neoplatonisme. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang ada dalam ilmu filsafat yang ada di KBBI ada yang disebut dengan organon. Nah, organon ini dalam ilmu filsafat artinya adalah alat untuk memperoleh dan mengatur pengetahuan. Jadi ini organon ini adalah alat di mana kita bisa memperoleh dan mengatur pengetahuan kita. Gitu, luar biasa. Seperti buku sepertinya organon ini. Alatnya memperoleh ya pengetahuan didapat dari buku, internet gitu. Jadi internet dan buku itu mungkin istilah lainnya adalah organon dalam istilah ilmu filsafat. Sekali lagi, organon dalam KBBI artinya adalah alat untuk memperoleh dan mengatur pengetahuan. Gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kata selanjutnya yang ada di KBBI yang berasal dari ilmu filsafat ada yang disebut dengan sekularis. Sekularis ini dalam istilah ilmu filsafat artinya adalah penganut aliran yang menghendaki agar kesusilaan atau budi pekerti tidak didasarkan pada ajaran agama. Nah, itu sekuler mungkin ya, paham sekuler. Jadi dalam istilah ilmu filsafat ada yang disebut dengan sekularis, yang mana artinya adalah penganut sistem yang menghendaki agar kesusilaan atau budi pekerti tidak didasarkan pada ajaran agama. Gitu, berarti didasarkan pada apa? Ilmu pengetahuan mungkin gitu. Kira-kira seperti itulah kurang lebih. Pokoknya sekularis sekali lagi adalah penganut sistem yang menghendaki agar kesusilaan atau budi pekerti tidak didasarkan pada ilmu agama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang berasal dari ilmu filsafat yang ada di KBBI ada yang disebut dengan simulacra. Nah, simulacra ini memiliki beberapa pengertian. Simulacra ini berasal dari bahasa Latin ya, tapi masuk ke dalam ilmu filsafat yang artinya adalah pertama, dunia yang ditandai dengan pengambil alihan kebenaran oleh konstruksi kebenaran yang bersifat fiktif, retoris dan palsu atau realitas semu. Yang kedua, simulacra memiliki pengertian dunia yang dibentuk oleh permainan citra, retorika, serta trik pengelabuan informasi. Yang ketiga, simulacra memiliki pengertian dunia yang di dalamnya hukum dipermainkan dan penuh dengan sifat kepura-puraan. Wow, keren sekali artinya. Berarti simulacra itu artinya. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Nah, dalam ilmu filsafat ada istilah yang disebut dengan yang. Yang, nah, yang ini bukan judul lagu, bukan. Yang dalam ilmu filsafat, sebenarnya yang memiliki beberapa pengertian di dalam KBBI secara umum, tapi kita bahas yang ada berasal dari ilmu filsafat. Yang dalam ilmu filsafat memiliki pengertian kekuatan maskulin dan positif dalam alam semesta. Jadi kita mungkin tahu yin dan yang ya. Ya, yang ini pengertian adalah kekuatan maskulin dan positif dalam alam semesta. Itu dia pengertiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini yang terakhir nih dalam istilah ilmu filsafat yang ada di KBBI. Ada yang disebut dengan yin. Kalau tadi yang kekuatan maskulin, kalau yang yin ini adalah kekuatan feminin. Feminin, negatif dan pasif dalam alam semesta gitu. Jadi yin adalah kekuatan feminin, negatif dan pasif dalam alam semesta, sementara yang tadi memiliki pengertian kekuatan maskulin dan positif dalam alam semesta. Jadi kekuatan negatif dan kekuatan positif harus saling bersama berjalan agar seimbang, yin dan yang gitu kira-kira. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, nah itu tadi udah semua kata-kata yang berasal dari ilmu filsafat yang ada di KBBI. Nggak banyak kata-kata dalam ilmu filsafat yang ada di KBBI, dirangkum dalam KBBI. Jadi itu semua udah kita bahas tadi. Luar biasa sekali, menambah wawasan saya terutama. Dan semoga juga bisa menambah informasi dan memberikan wawasan kepada yang menonton gitu. Jika kalian merasa konten saya serta channel saya memberikan tambahan wawasan serta memberikan informasi yang berguna bagi kehidupan dan berbangsa dan berbangsa dan bernegara, enggak ya. Pokoknya kalau kalian merasa konten dan channel saya berguna untuk kalian, bolehlah kalian klik tombol subscribe atau berlangganan, nyalakan loncengnya untuk tahu update-update terbaru, kemudian berikan tombol suka jika kalian menyukainya, dan berikan komentar-komentar yang sifatnya membangun agar konten dan channel saya terus bisa bertumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Itu aja, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan tentunya bermanfaat untuk saya, menambah wawasan, dan semoga juga bisa menambah wawasan kalian yang menonton gitu. Akhir kata, salam stabil untuk kita semua. Stabil, gini stabil, sehat. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan tentunya itu paling penting juga, dan psikologi agar kita nggak gampang marah-marah, agar kita terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi-kondisi yang apa adanya lah. Semua kondisi lah yang pokoknya, apalagi di tengah-tengah kondisi yang semakin nggak stabil ini. Itu aja dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.